Tapi iya ada kelihatan, Bang. Ya, ini sebenarnya dari buku saya, tapi banyak yang saya ubah. Yang saya tidak terangkan itu yang tadi ya. Silakan kalian belajar sendiri di di apa namanya? Yang tadi yang saya terangkan yang tadi pagi, tadi siang. Di situ ada di dalamnya contoh soal. Jadi silakan kalian belajar sendiri. Saya tahu ada yang ambil atau tidak, saya belum hubungi Nurul ini. Baik, saya mulai. Jadi eh, sebagai pendahuluan, jadi selama kalian berproses di kepaniteraan klinik bagian kulit dan kelamin, itu ada beberapa hal yang harus kalian eh, apa namanya? Harus kalian lakukan sebagai keterampilan klinis, sebagai tambahan dalam eh, apa namanya skill pada saat di bagian kulit. Ini sesuai dengan ini kenapa saya buat buku ini. eh, Karena saya sesuaikan dengan standar nasional pendidikan profesi dokter. Ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah harus melakukan pemeriksaan fisik. Tidak boleh langsung diagnosis. Oh, ini misalnya psoriasis. Ini, oh mungkin tidak bisa. Ada proses yang kita lakukan sehingga kita menentukan suatu diagnosis. Yang pertama itu tentu anamnesis. Anamnesis saya tidak kasih masuk di sini karena anamnesis itu eh, kewajiban utama. Jadi dimanapun kalian stase, itu pasti kalian melakukan anamnesis. Yang kedua pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, anamnesis nanti saya terangkan. Anamnesis itu bagaimana supaya kalian tidak kemana-mana menganamnesis. Anamnesis gatal, habis itu pindah kemana, itu tidak sistematis namanya. Sementara anamnesis yang dilakukan itu harus sistematis. Yang kedua, itu harus pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kita harus pakai loop, kaca pembesar. Apa yang diinspek, apa yang dilakukan? Diinspeksi. Inspeksi kulitnya, inspeksi membran mukosanya, inspeksi daerah perianalnya, inspeksi kelainan kulit dan kukunya, inspeksi rambutnya, inspeksi dengan menggunakan sinar UV, ya, misalnya dengan Woods lamp, dermographism, dipalpasi kulitnya supaya kita tahu apa yang terjadi di kulitnya, ya, apakah efloresensi primer kah atau efloresensi sekunder. Kemudian itu untuk pemeriksaan fisik. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pemeriksaan tambahan. Tambahan itu kalian harus lakukan laboratorium seperti KOH, GIMSA, GRAM, misalnya. Sil Nielsen itu tidak usah lakukan, kalian harus lihat cara melakukannya. Minimal melihat. Kemudian pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan sensibilitas saraf tepi, sudah tadi ini ya, motorik, sensorik pada kasus kusta. Kemudian pemeriksaan tambahan pada kasus-kasus kelainan tertentu, misalnya Auspit, tetesan lilin, dan Kopner. Keterampilan terapeutik, desinfeksi, insisi, drainase abses, eksisi tumor jinak, terapi komedo, dan perawatan luka sederhana. Kemudian keterampilan kontak tracer atau sakuri, yaitu keterampilan melatih untuk kita sebenarnya ini di KM. Jadi melatih keterampilan bagaimana kita men-tracing. Jadi tracing itu sama ketika kita COVID kemarin. Jadi satu orang di tracing, kemudian dia sudah menulari siapa saja, kemudian dia menulari siapa lagi. Itu tracing namanya. Artinya apa? Di kulit itu banyak sekali penyakit infeksi pada kulit yang ditularkan melalui droplet ataupun sentuhan kulit. Sehingga ini harus ada tracingnya. Nah, kita mulai dari anamnesis. Anamnesis itu bertujuan untuk kita mendapatkan data dan informasi tentang masalah yang dialami oleh pasien. Itu yang dijadikan sebagai dasar. Dari anamnesis itu informasi yang terkumpul itu bisa kita dapatkan kalau bagus anamnesisnya ya.
itu kita bisa mengumpulkan sekitar 60% atau 70% kita sudah menduga suatu diagnosis banding. Menduga suatu diagnosis banding. Jadi kalau kita benar anamnesisnya, kita langsung bisa kira-kira ini apa. Kalau kita sudah tahu, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Jangan kita lakukan anamnesis, terus kita tidak bisa lakukan pemeriksaan penunjang karena kita buntu. Setelah ini apa ya? Kenapa saya selalu tanya? Jadi, kemungkinan apa yang ada di sini? Sudah ada yang bilang, oh dermatitis kontak alergi. Kenapa harus dermatitis kontak alergi sementara anamnesismu tidak pernah berkaitan ibu bapak kontak dengan sabun, kontak dengan bahan metal, kontak dengan apa? Terus tiba-tiba muncul dermatitis kontak alergi. Di mana ceritanya? Keliling sebelah kiri, diagnosisnya sebelah kanan. Makanya anamnesis harus jelas. Kalau mau bilang dermatitis kontak alergi harus ada sebelumnya kontak dengan bahan alergen. Jadi apapun diagnosisnya, yang kira-kira diagnosis bandingnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan ketika anamnesis. Anamnesis itu dilakukan saat pemeriksaan visual dan fisik, sehingga diagnostik itu menjadi lebih objektif. Nah, kita harus tahu dulu pasien-pasien yang datang pada dokter atau polikulit itu yang mengalami gangguan pada darah kulit dan kelamin biasanya dengan berbagai keluhan. Di antaranya ruam kulit, ada ruam, merah kah, coklat kah, bintik kah, bercak kah, tonjolan tidak normal kah. Atau dia datang dengan gatal-gatal. Keluhan yang paling umum ini. Ada 70% keluhan dengan gatal-gatal atau pruritus. Kemudian nyeri atau sensasi terbakar. Gangguan kulit kelamin memberikan sensasi misalnya pada herpes, pada furunkel atau furunkulosis. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan kulit atau kulitnya kering. Misalnya tekstur kulitnya kering, kasar, bersisik atau dan lain-lain. Ya. Kemudian bintil atau benjolan atau penonjolan pada kulit dengan yang dapat mengindikasikan kelainan kulit yang serius seperti adanya kista, tumor atau infeksi. Kemudian ada rasa baal pada kulit. Kemudian ada luka atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada perubahan pada rambut, kuku, misalnya rambutnya rontok kah, rambutnya tiba-tiba berubah warna, atau bentuk kukunya tiba-tiba berubah menjadi menjadi hitam atau menjadi tidak tumbuh, itu banyak perubahan. Kemudian gejala di area genital. Untuk ini gejala misalnya perubahan pada alat kelamin, nyeri saat buang air kecil, ada duh tubuhnya atau cairan keluar atau luka pada daerah genital. Kemudian masalah-masalah kosmetik. Pasien seringkali datang dengan jerawat, bekas luka, flek hitam, atau pigmentasi yang tidak merata pada wajah. Kemudian gejala sistemik. Pasien dengan keluhan kulit mengalami gejala sistemik, demam, kelelahan, atau penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, contoh-contoh keluhan umum di atas mungkin dibawa oleh pasien dengan gangguan kulit dan kelamin. Sehingga untuk menegakkan diagnosis, tahapan anamnesis itu adalah yang pertama, kita harus perkenalkan diri. Tapi kalau kenyataan di lapangan itu misalnya kalian sebagai koas dan saya ada beberapa dokter supervisor, tidak usah kalian perkenalkan diri karena saya sudah kasih tahu itu pasien bahwa ada koasku. Ya. Kemudian identifikasi data tapi tidak apa-apa juga. Bu, Bapak, saya asistennya dokter. Ya, mau tanya-tanya Ki dulu. Boleh bilang begitu. Kemudian identifikasi data dasarnya, lihat di rekam mediknya. Namanya, usianya, jenis kelaminnya, alamat dan lain-lain. Kemudian informasi tentang kita harus memberitahu bahwa informasi ini sebenarnya penting untuk gali informasi supaya kita bisa mengarahkan diagnosis.
terutama ini berkaitan ketika ujian. Berikutnya adalah anamnesis secara umum. Jadi yang pertama adalah anamnesis keluhan utamanya. Keluhan utamanya apa? Kemudian nanti di bawah anamnesis terpimpinnya. Keluhan utama itu berisi satu kalimat. Jangan ditulis gatal-gatal. Itu bukan keluhan utama. Gatal-gatal di mana? Gatal-gatal di bokong, gatal-gatal di kepala. Harus ada seperti itu. Kalau perlu gatal-gatal di kulit kepala disertai dengan sisi-sisi tebal. Itu boleh. Jadi harus dalam bentuk satu kalimat. Kemudian sesudah kita buatlah anamnesis terpimpinnya. Jadi besok itu kalian tulis keluhan utamanya apa, anamnesis terpimpinnya apa. Dari sini nanti kita akan gali apa resumenya. Nah, anamnesis terpimpinnya adalah tanya tentang kelainan kulit, mulai dari muncul apakah hilang. Ditanya dulu, kelainan kulit apa yang muncul. Jadi, saya minta yang ini karena 20, berapa orang ini? Semua hadir kan? Biar yang minggu ketiga. Yang minggu ketiga, ada? Iya dok, tapi dok. Yang minggu ketiga sekaligus pengulangan dan tidak boleh lagi ada salah ya. Siapa? Jian tadi? Tapi iya dok. Tidak boleh lagi ada ini kelewat ini anak-anak yang minggu pertama, adik-adikmu yang minggu pertama itu saya tidak terangkan. Saya pikir dia sudah ada sebagian yang terangkan, ternyata tidak. Jadi ini yang terutama minggu 3 tidak boleh lagi ada salah. Kalau ada lagi salah, saya akan kasih dengan judul yang sama tapi lebih berat. Ya, sampai dia benar. Jadi seperti tadi itu Yasir, siapa tadi di ruanganku? Itu harus diulang itu. Diulang semua yang 3 orang tadi di ruanganku. Ulang besok dan ambil kasusnya dan dipresentasikan. Harus ada fotonya. Tanya sama kakak seniornya yang minggu pertama, minggu 3. Keluhan utamanya, kalau keluhan utamanya gatal, ya jadi sesuaikan. Dia tergantung dari keluhan utamanya apa. Kalau dia keluhan utamanya gatal, lihat ruam kulitnya. Bercak merah kah, coklat kah, atau apapun yang jelas ada gatal, keluhannya gatal, maka gatalnya yang ditanya, ditelusuri itu gatalnya sampai ujung dunia. Gatalnya terus menerus kah, ketika berkeringat kah, ketika beraktivitas kah, atau ketika istirahat, atau ketika apa saja, atau dia ketika mandi, ketika semuanya ditanya. Kemudian gatalnya itu ringan kah, sedang kah? Kalau ringan itu kita tidak tanya dia, Pak gatalnya ini ringan atau sedang atau berat? Jangan ditanya begitu. Kita yang mengukur. Kalau dia gatalnya ringan, maka gatalnya itu dia katakan begini. Dokter ini kadang-kadang gatal, kadang-kadang tidak. Itu ringan. Kita yang interpretasi. Kemudian kalau dia bilang, ini nanti kalau saya sentuh baru gatal. Kalau tidak saya cuekin, tidak gatal, Jin. Itu berarti sedang-sedang. Tapi kalau dia bilang, ini saya tidak dapat tidur tadi malam, boleh dia menggaruk saya terus. Itu berarti dia gatalnya berat. Dia sudah mengganggu aktivitas. Kemudian, apakah disertai nyeri atau nyeri tekan? Kemudian berikutnya, jika keluhan utamanya adalah ruam kulit berupa bercak merah, coklat, atau putih, disertai nyeri. Yang tadi itu gatal, jari nyeri atau sensasi terbakar, itu dulu yang kita telusuri nyerinya. Timbul mendadak kah? Nyerinya terus menerus, intermittent, diawali oleh gatal atau disertai dengan gatal. Kalau dia datang dengan ruam kulit mati rasa, maka ditanyakan sudah berapa lama mati rasanya, apakah ini bersamaan muncul mati rasanya dengan kelainan kulitnya, terus adakah luka di telapak tangan atau kaki. Setelah itu baru kita tanyakan, ada demam atau gejala konstitusi, ya? Apakah ada gejala konstitusi sebelumnya, misalnya pada herpes, kan kita tahu ada gejala konstitusi sebelumnya. Kemudian adakah hubungannya dengan gigitan serangga, misalnya, atau adakah hubungannya dengan memelihara binatang di rumah?
Terus ada keluhan yang sama sebelumnya? Apakah ada yang orang serumah yang sama penyakitnya? Ada riwayat kontak? Dan adakah dia obat-obati sebelumnya? Astagfirullah, tunggu dulu. Apakah kita tidak lihat itu? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa itu sayang Ingat mamanya. Saya stop share dulu ya. Silakan yang mau baca dulu. Asmiranti silakan baca. Tapi ya dok, izin share screen dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan mempresentasikan tugas tambahan saya yaitu eritrasma, dermatitis intertriginosa, dan tinea cruris. Jadi yang pertama untuk eritrasma adalah infeksi kulit superficial yang ditandai oleh makula eritematosa hingga kecoklatan, berbatas tegas di daerah lipatan atau intertriginosa atau berbentuk fisura dengan maserasi putih di sela-sela jari. Adapun etiologi atau penyebabnya yaitu Corynebacterium minutissimum. Kemudian epidemiologinya, jadi eritrasma ini lebih sering di daerah tropis dan lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Kemudian untuk predileksinya itu umumnya dijumpai di daerah lipatan yang tertutup, misalnya di inguinal, aksila, lipatan intergluteal, inframama, umbilikus, dan sela-sela jari. Adapun untuk gejala klinisnya yaitu lesi berupa makula eritematosa hingga coklat berbatas tegas dengan skuama halus di atasnya. Ini gambaran dari eritrasma. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu lampu Wood. Jadi pada pemeriksaan lampu Wood ini daerah yang terinfeksi akan menunjukkan fluoresensi berwarna merah koral seperti pada gambar ini. Dan bisa juga dilakukan pewarnaan gram. Kemudian untuk tata laksananya itu bisa secara lokalisata terutama pada sela-sela jari kaki dan bisa juga terapi pada eritrasma yang lebih luas. Untuk prognosisnya, jadi penyakit ini dapat bersifat asimptomatik selama bertahun-tahun atau dapat juga terjadi eksaserbasi periodik. Untuk edukasi pada pasien-pasien eritrasma, yaitu menjaga higien perorangan dan lingkungan untuk mengurangi kolonisasi bakteri, mengurangi kelembapan tubuh terutama di daerah lipatan seperti mengeringkan area lipatan setelah mandi.
Kemudian untuk dermatitis intertriginosa yaitu kelainan kulit daerah lipatan atau intertriginosa yang berupa inflamasi atau infeksi bakteri atau jamur. Jadi untuk etiologinya itu sebagian besar disebabkan oleh iritasi atau gesekan antar kulit dan bisa juga disebabkan oleh jamur, bakteri maupun virus. Untuk dermatitis intertriginosa ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan orang tua. Untuk predileksinya pada lipatan submama, aksila, regio abdomen, dan regio inguinalis. Gejala klinisnya itu eritem berwarna merah gelap disertai papul eritematosa di sekitarnya atau biasa ada lesi satelit. Seperti pada gambar ini, lesi satelitnya tampak seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu KOH 10% untuk mendeteksi jamur. Biasa tampak hifa dan spora pada pemeriksaan KOH-nya. Untuk tata laksananya itu bisa untuk tata laksana oralnya terutama terapi terhadap bakteri gram positif atau bisa terapi untuk infeksi jamur atau kandida dan bisa juga diberikan steroid dosis rendah sebagai antiinflamasi. Prognosisnya baik pada dermatitis intertriginosa apabila faktor risikonya ditangani dengan baik dan edukasinya yaitu menghindarkan faktor penyebab penyakit ini dan menjaga daerah lipatan tetap kering. Kemudian untuk tinea cruris yaitu dermatofitosis atau infeksi jamur pada kulit yang letaknya di sela paha, perineum dan sekitar anus yang dapat bermanifestasi pruritus atau ruam. Jadi untuk penyebabnya itu sebagian besar disebabkan oleh jamur Trichopiton rubrum dan Epidermophyton floccosum. Epidemiologinya itu lebih sering di daerah tropis dan lebih sering menyerang laki-laki dibanding perempuan dan pada usia-usia yang produktif. Untuk predileksinya yaitu pada daerah lipat paha atau inguinal, daerah perineum dan sekitar anus dan dapat juga meluas ke daerah suprapubis. Untuk gejala klinisnya yaitu lesi bulat atau lonjong berbatas tegas terdiri atas eritem, squama, kadang dengan vesikel dan papul di tepi. Dan hasil ini ada central healing dan lesi menahun umumnya tak tampak tanda radang dan berwarna kehitaman disertai sedikit titik. Berikut gambar dari tinea cruris. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan KOH 10%. Jadi pada pemeriksaan KOH itu biasa tampak spora dan hifa dan bisa juga dilakukan pemeriksaan kultur agar saboraud untuk mendeteksi jamur trichopitonnya. Untuk penata laksanaannya yaitu secara topikal, kemudian untuk terapi sistemiknya itu dibedakan terapi pada dewasa dan anak-anak. Prognosisnya baik pada tinea cruris apabila diobati dengan benar, kecuali jika terpajan ulang dengan jamur penyebab. Untuk edukasinya, menjaga kebersihan diri, tidak menggunakan pakaian yang ketat, dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat, mengeringkan tubuh setelah mandi atau berkeringat, hindari penggunaan handuk atau pakaian bergantian dengan orang lain. Baik, sekian presentasi saya. Tabe dok. Berapa slide ini? Coba lihat yang pertama. Biar dia main dulu, biar dia capek. 8 slide. Ada pemeriksaan penunjang untuk eritrasma apa? Lampu wood dok. Apa gambarnya? Ada fluoresensi merah koral dok pada daerah yang terinfeksi. Apa itu merah koral? Kau tahu jangan dibilang merah koral?
Pernah lihat batu bata enggak? Pernah, Dok? Itu merah batu itu namanya merah koral. Tadi. Mana gambarnya yang dibilang eritrasma? Tadi, Dok. Nah, ini tadi eritrasma. Nah, eritrasma. Nanti sedikit Ini apa? cuma kecil anunya. Kecil itu lubangnya. Kak tanya dulu ide. Ida, Ida. Nah, ini sebenarnya ada tadi pasien, tapi siapa tadi di ruanganku? Yasir, siapa lagi? Lupa saya tadi. Usia ya? Tapi iya, Dok. Usia, sayangnya aku tidak foto itu pasien eritrasma. Aku tinggalkan tombol kok maksudnya dengan harapan kopi buju itu pasien untuk di foto ki. Itu susah dapatnya pasien eritrasma. Itu tadi eritrasma itu pasien. Kau sudah tahu kira-kira apa itu eritrasma? Iya, iya, tunggu. Jadi
Jadi saya lanjut untuk seperti ini erythrasma itu warnanya merah koral. Kalau dermatitis intertriginosa betul-betul dia hanya dermatitis, tetapi dia betul-betul di hanya lipatan. Ini sangat mirip. Untuk membedakan semua ini dilakukan pemeriksaan KOH. Oke ya, saya kira cukup. Kita lanjut dulu dengan saya punya slide. Tutup dulu kau punya slide, Asmiranti. Nah, kita lanjut. Setelah semua kita lakukan ini, maka kita akan pindah ke pemeriksaan efloresensi. Efloresensi itu ada dua, primer dan sekunder. Primer itu kalau pertama kali kita digigit nyamuk merah eritem, itu namanya efloresensi primer. Tapi ketika digaruk-garuk, ya, kedengaran? Halo? Kedengaran? Iya, Dok. Suara saya, slide-nya kelihatan ini? Iya, Dok, kelihatan. Nah, kalau apa tadi? Kalau yang merah itu digigitnya, misalnya eritem digigit nyamuk, terus beberapa hari kemudian karena dia digaruk, maka dia akan berubah menjadi erosi atau ekskoriasi kah? Tergantung, itu yang disebut dengan efloresensi sekunder. Ya. Jadi efloresensi primer itu seperti jadi nih, kulit yang dapat dilihat secara objektif terbagi atas primer dan sekunder. Kemudian kelainan yang pertama kali muncul biasanya khas pada penyakit tersebut. Misalnya makula, papula, plak, urtika, nodus, dan seterusnya. Efloresi sekunder itu akibat perubahan perjalanan patologis penyakit, termasuk adanya squama, krusta, erosi, ulkus, dan sikatrik. Apa itu makula? Makula itu perubahan warna kulit yang tegas tanpa perubahan konsistensi dan permukaannya. Nah, ini mau makula besar bagaimanapun, tetap itu makula. Biar seluruh badan dia hanya perubahan warna tok saja, itu disebut makula. Tidak ada itu diameternya. Kalau papel adalah penonjolan di atas kulit yang padat, diameternya kurang dari 1 cm. Ya, bagian terbesarnya di bagian permukaan kulit. Papel itu ada permukaannya. Penilaian efloresensi itu harus kita nilai permukaannya, tepinya, batasnya, dan bentuknya. Apakah dia, kalau perlu diameternya. Nah, misalnya ini papel-papel. Papel-papel itu ada bentuknya. Misalnya dia bentuknya cembung, ya. Ya, seperti ini. Rata, permukaannya rata misalnya, atau dome shape, atau dia berbentuk seperti ada tangkainya atau pedunculated, atau permukaannya kasar jadi verrucous, atau permukaannya ada lubangnya umbilicated, atau permukaannya ada sedikit menonjol tapi rata disebut flat top, atau permukaannya seperti duri jadi disebut dengan acuminata. Ini jenis-jenis permukaan papel. Harus dituliskan papel dengan ukuran miliar, jadi ukurannya disebut, permukaannya disebut, berbatas tegas atau tidak, tepinya bagaimana ya. Harus disebutkan papel-papel dengan ukuran miliar, papel-papel pedunculated misalnya, papel-papel dengan permukaan verrucous. Nah, di atasnya papel, kalau lebih dari 1 cm disebut dengan plak. Ini yang disebut dengan plak pada neurodermatitis. Tadi itu, siapa yang di ruanganku? Yang ini saja dia tidak tahu, plak. Plak itu sebenarnya papel yang menyatu. Tetapi permukaannya menjadi datar. Nah, ini adalah papel, ini plak. Tapi ini pasien dengan plak neurodermatitis, ada juga lichenifikasinya di sini.
Jadi plat dengan diameter sekian lebih dari 1 cm, ya. Kemudian ada lignifikasi ini pada lichen simplex. Kemudian itu plat. Vesikel, penonjolan kulit berbatas tegas, berisi cairan, diameternya kurang dari sentimeter. Jadi jangan bilang itu vesikel adalah apa tadi? Di bawahnya bulla. Bulla adalah di atasnya vesikel. Iya memang, tapi apa itu vesikel? Jadi mendeskripsikan sesuatu itu harus jelas. Vesikel itu penonjolan kulit berbatas tegas, isinya cairan. Bulla itu penonjolan berbatas tegas, isinya juga cairan lebih dari 1 cm. Entah itu cairannya nanah, entah itu darah, yang jelas adalah bulla. Vesikel, kalau vesikel berisi nanah disebut dengan vesikel hipopion. Bulla yang berisi nanah disebut dengan bulla hipopion. Atau bulla apa ya? Bulla, kenapa saya lupa? Kalau yang tidak ada yang seperti begini cairan biasa disebut saja bulla yang berisi cairan biasa, bulla. Kemudian pustul. Pustula itu penonjolan berbatas tegas, diameter kurang dari 1 cm, isinya pus. Makanya disebut pustula. Purpura, perubahan warna kulit menjadi kemerahan akibat perdarahan di bawah kulit. Ini kalau peteki kurang dari 1 cm, ekimosis diameternya lebih dari 1 cm. Kista, rongga yang dibatasi oleh epitel. Ini rongga yang dibatasi oleh epitel, di dalamnya berisi massa cair atau solid. Ya, teleangiektasi. Kista itu macam-macam. Ada kista sebasea, ada kista epidermoid, atau ada kista dermoid, ada kista aterom. Macam-macam. Kemudian teleangiektasi. Pelebaran pembuluh darah kecil-kecil, mau venule, arteriole, itu semua bisa berada di kulit, maka seperti sarang laba-laba, maka disebut dengan teleangiektasi. Komedo. Itu karakteristik pada komedonya selain akne. Jadi kalau kau diagnosis akne, maka obat nyamuk. Racun. Kasih di sini, karena tidak tarik semua ini kabel. Ya, kasih dia suka di situ di depan cermin. Sini kan? Di depan cermin dia suka. Ya, aja. Tidak ada. Tidak bisa disebut sebagai akne kalau tidak ada komedonya. Jadi kalau kau sebut komedo berarti dia harus ada kalau kau sebut dia sebagai akne maka harus ada komedonya. Komedo itu ada dua, komedo putih dengan komedo hitam. Kalau komedo putih disebut dengan open komedo. Komedo hitam disebut dengan open komedo. Kenapa? Karena dia bersama-sama keluar, komedonya itu keluar bersama-sama dengan folikel rambut. Jadi dia berwarna gelap, makanya disebut dengan blackhead. Kalau di sampingnya folikel rambut, maka disebut dengan komedo tertutup atau whitehead. Jadi whitehead itu, kalau yang warna hitam, karena dia sudah muncul bersama-sama dengan folikel rambut, jadi mudah dikeluarkan, makanya disebut dengan open komedo. Kalau dia dengan yang ini, yang putih, maka disebut dengan closed komedo atau whitehead. Ya. Squamous. Squama itu adalah lapisan tanduk dari epidermis yang mati menumpuk pada kulit dan berkembang sebagai akibat perubahan inflamasi. Kemudian berikutnya adalah erosi. Tadi saya juga tanya itu apa erosi. Jadi erosi adalah defek pada sebagian atau seluruh epidermis, tapi tidak sampai membran basalis. Ya.
tidak dia karena tidak sampai membran masalis sehingga proses penyembuhannya tidak meninggalkan sikatrik. Kalau ulkus itu defek pada seluruh epidermis sampai membran basalis sehingga bahkan sampai subkutis sehingga meninggalkan sikatrik. Maju. I know. Kemudian berikutnya adalah krusta. Krusta itu adalah bahan cair, eksudat atau darah, atau serum, ataupun jaringan nekrotik yang mengering. Kalau ekskoriasi adalah kerusakan kulit sampai pada stratum papilare. Di stratum papilare baru ada pembuluh darah, makanya dari stratum papilare yang muncul itu bintik-bintik pendarahan. Kemudian fisura, defek linier dari permukaan sampai lapisan dermis. Ya, seperti ini fisura. Oke. Ada yang belum masuk, misalnya urtika. Urtika adalah biasanya pada urtikaria, udem setempat yang timbulnya mendadak dan hilangnya perlahan-lahan. Itu urtika. Itu khas pada urtikaria. Kemudian berikutnya adalah ini kita sudah kerja tadi. Itu untuk efloresensi. Sampai sini ada yang mau tanya efloresensi? Tidak boleh ada lagi yang salah. Ya. Apa? Maksudnya? Patch dengan makula. Kalau patch biasanya itu kalau makula itu betul-betul perubahan warna kulit yang tidak menonjol. Kalau patch itu sebenarnya serupa dengan makula, hanya ukuran yang lebih besar. Jadi tetap misalnya pada vitiligo lebih besar dari 1 cm. Biasa orang mengistilahkan kalau patch itu, ada yang mengistilahkan kalau patch ukurannya lebih dari 1 cm. Kalau makula kurang dari 1 cm. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Tapi ada juga yang kalau di kalau di literatur yang berbahasa Inggris biasanya langsung disebut dengan patch. Jadi patch itu sebenarnya meskipun kecil-kecil, tapi kalau banyak itu disebut dengan tetap patch. Tapi yang lebih sering adalah patch itu berukuran lebih besar dari makula dengan area kulit yang berubah warna saja dengan tetap rata, tidak ada penonjolan. Tetapi kalau makula kalau makula itu biasanya lebih atau kurang atau sama dengan 1 cm. Sama persis, hanya perbedaan ukuran saja. Jadi bayangkan saja kalau kalian membaca satu literatur dengan yang disebut dengan patch, itu berarti itu adalah makula, ya, makula. Cuma ukurannya yang lebih dari 1 cm. Misalnya pada vitiligo, melasma, ruam-ruam besar. Tapi kalau makula, ya kecil-kecil ya. Misalnya seperti tadi pasien itu ada namanya hipopigmentasi gutata, freckles. Masih dia ambil listrik atau obatnya? Dia mau berhenti. Ya? Sudah? Apa? Vesikel itu berisi cairan jernih, cairan bening. Kalau pustul berisi pus, nanah. Apanya yang bikin bingung? Kemudian vesikel itu biasanya, papulo vesikel sih ada yang biasa vesikel seukuran dengan papel,
Ada yang vesikel pada varicella, misalnya vesikelnya berbentuk seperti tetesan air. Yo, you know. Nah, ingat mamanya. Jangan ingat mama dulu ya. Jangan ingat mama. Kemampuan mama saja di sini. Kalau vesikel itu isinya adalah cairan serosa atau cairan bening. Pada varicella, dermatitis kontak air gitu, papula vesikel. Tapi kalau pustul itu misalnya sama dengan papel, sama dengan vesikel tapi isinya pus. Ada lagi? Dok, mau bertanya dok. Ya. Tapi dok, ini kalau plak dengan ligenifikasi itu kayaknya saya lihat mirip-mirip dok. Apa yang membedakan dok? Plak dengan apa? Ligenifikasi dok. Oh, plak dengan ligenifikasi. Kalau plak itu berbeda penampilannya, berbeda permukaannya. Jadi plak itu adalah lesi kulit menonjol, lebar, jadi biasanya dari papel yang menyatu, diameternya lebih dari 1 cm seperti tadi. Kalau ligenifikasi itu sebenarnya adalah penebalan dan pengerasan kulit, jadi seperti gambaran kulit batang kayu. Itu karena akibat gesekan yang terus-menerus atau trauma atau karena garukan, sehingga iritasi, dan iritasinya mengering. Nah, proses itu menyebabkan ada garis-garis kulitnya menjadi lebih jelas dan seperti kulit batang kayu. Itu namanya ligenifikasi. Pokoknya dia penebalan pada kulit akibat garukan yang terus-menerus sehingga menebal atau hiperkeratotik, maka dia disebut dengan ligenifikasi. Tetapi kalau plak toh tadi perbedaannya tuh, dia minta apakah? Iya dok. Plak itu hanya lesi yang menonjol, lebar, rata, diameternya lebih dari 1 cm. Siapa yang bertanya kah? Sudah pernah ikut sama saya? Tapi iya dok, Yuda dok. Yuda. Hari Senin ya itu hari. Adakah pasien? Enggak ada. Kalau ada yang lihat itu pasien MH kemarin, itu namanya plak, bukan ligenifikasi. Kalau lihat pasien neurodermatitis itu khas ligenifikasi. Ada lagi? Sabar. Ya. Duh, apa? Matikan satu device-nya suaranya. Dok, kalau setelah injektasi sama komedo dia di efloresensi primer atau sekunder dok? Apa? Teleinjektasi? Sama komedo itu dok masih di efloresensi primer. Pasien kepalanya, sapu-sapu dulu kepalanya. Sapu-sapu kepalanya. Memang keras itu. Sayang. Sapu-sapu dulu. Dan memang sama mama nih. Tunggu dulu. Tunggu. Apa tadi? Teleinjektasi dengan komedo. Iya dok. Banyak. Teleinjektasi itu masuk primer. Komedo itu masuk primer. Komedo itu sebenarnya sama dengan papel. Tetapi karena dia adalah hasil dari pelebaran infundibulum daripada salah satu kelenjar di situ,
maka dia disebut dengan komedo. Telangiktasi itu bisa terbentuk karena penggunaan misalnya steroid jangka panjang, maka dia akan muncul sebagai teleangiektasi. Ada lagi yang bertanya? Jadi teleangiektasi itu pembesaran pembuluh darah kecil di permukaan kulit. Sedangkan dan sama-sama di wajah. Jadi dia seperti spider vein, seperti membentuk laba-laba. Kemudian kalau komedo, folikel rambut tersumbat, misalnya ada sebumnya, maka bisa terjadi komedo, bisa blackhead ataupun whitehead. Terima kasih banyak, Dok. Kita lanjut ya. Masih ada yang mau bertanya? Ini saya akan memberikan sedikit tentang fenomena tetesan lilin. Jadi fenomena tetesan lilin itu dan Auspitz serta pull hair itu sebenarnya Auspitz dan tetesan lilin itu khas pada psoriasis. Jadi kalau kalian dapat atau curigai pasien dengan psoriasis, harus dilakukan tetesan lilin dan Auspitz. Bagaimana melakukan tetesan lilin? Itu nanti kita lihat. Nah, tetesan lilin itu terjadi apa? Kita tahu kalau pasien psoriasis itu skuama yang muncul pada pasien-pasien psoriasis itu biasanya tebal, berlapis-lapis dan memberikan gambaran seperti keperakan atau mika, seperti mika. Jadi ketika digoreskan dengan ujung yang tajam atau benda yang dengan ujung yang runcing, maka dia akan menimbulkan gambaran seperti lilin yang digores. Sedangkan Auspitz itu jika skuamanya dilakukan kerokan terus sampai skuama habis, maka akan tampak titik-titik perdarahan pada permukaan kulit dan yang skuamanya terkelupas. Kenapa terjadi demikian? Karena psoriasis itu adalah suatu proses mitosis yang berlebihan pada penderitanya. Jadi orang itu, kulit itu berganti, kita semua ini berganti kulit pada orang normal ya, berganti kulit pada usia hari ke-17 sampai 21. Sedangkan pada orang psoriasis itu hanya 3 hari, 4 hari, maka dia berganti lagi. Kalau pull hair caranya adalah kita tarik ujung rambutnya sampai seperti ini. Ini untuk tadi fenomena tetesan lilin. Ya, ini gambarnya. Kemudian untuk Auspitz, jadi kita lakukan kerokan terus-menerus, maka dia akan muncul bintik-bintik pendarahan. Sedangkan pull hair, kita tarik itu rambut kepala pasien secara lembut dengan 3 ibu jari, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian kita tarik secara pelan-pelan. Kalau yang terikut itu, tarikan dari pelan pada rambut itu, maka kalau dia tercabut kurang dari 6 helai, maka disebut dengan normal, sedangkan lebih dari 6 helai maka disebut dengan pull hair positif. Kalau lampu wood, kemarin ada yang sudah cerita dengan lampu wood mungkin ya. Ini gambarnya kalau lampu wood. Nah, lampu wood itu sebenarnya lampu yang menghasilkan sinar dari merkuri. Jadi dia berfluoresensi. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang bisa menyerap cahaya begitu, maka dia akan kelihatan lebih dari sekitarnya. Misalnya seperti ini. Ini karena kita lihat ini gambarnya lampu wood. Misalnya pada kelainan pigmen.
Hipopigmentasi seperti pada tadi sudah diterangkan dengan lampu wood bahwa dia memberikan warna merah bata. Nah, itu kita lakukan ini dengan lampu wood. Misalnya pada eritrasma. Pada kelainan pigmen misalnya, pada pityriasis versicolor, maka dia akan kelihatan depigmentasi atau hipopigmentasi atau vitiligo atau melasma. Kemudian dia akan kelihatan hijau kalau infeksi folikulitis, luka bakar atau eritrasma atau akne. Kalau akne dia merah ada pada komeda, merah orange. Kemudian kalau jamur pityriasis versicolor, maka dia memberikan warna kuning keemasan. Pityrosporum follicularis, putih kebiru-biruan dengan pola folikuler. Ini pada vitiligo. Yang berikutnya adalah pemeriksaan. Ini kalian nonton saja nih caranya. Pemeriksaan sediaan basah. Kalian hanya perlu untuk melihat saja pasiennya. Kemudian silakan kalian baca kalau nanti saya bagikan ini bukunya. Tapi dia sama-sama dengan itu buku sensibilitas. Kemudian pemeriksaan KOH. Pemeriksaan KOH itu harus kalian lakukan. Kemarin sudah ada yang mencoba, jadi bisa dengan menggunakan kerokan KOH, bisa dengan menggunakan selotip. Jadi dibersihkan dulu lesi kulitnya, bersihkan dengan alkohol 70% dari dalam keluar secara 2 kali, kemudian keringkan, kemudian kerok daerah yang akan diambil, jadi pastikan daerah tersebut mengandung banyak hifa. Di mana yang banyak itu biasanya kalau tinea corporis di tepinya. Kenapa dia di tepinya? Karena jamur itu makan keratin. Kalau dia makan keratin semakin tadinya hanya kecil, habis keratinnya di situ, dia lebar lagi, dia makan lagi keratin di luarnya, habis itu dia makan lagi keratinnya. Makanya kenapa itu pada gambaran tinea corporis ada central healing di tengahnya. Karena habis keratinnya di situ, dia di luarnya diambil. Habis lagi keratinnya, keluar lagi. Habis lagi keratinnya, keluar lagi. Makanya ketika pengambilan KOH itu ambil yang di tepinya, karena di situ bisa kelihatan jamurnya. Nah, interpretasi ini kalau tinea corporis, hifa dan spora, jadi hifanya panjang-panjang, disertai dengan spora yang tersebar. Kemudian kalau pityriasis versicolor, dia spaghetti and meatball appearance, jadi gambarnya seperti bakso-bakso berkumpul dengan spaghetti-spaghettinya. Kemudian kalau candida ada hifa semu atau pseudohifa, ya ini. Kemudian pada Sarcoptes scabiei, ini gambarannya. Jadi kita bisa lihat pada skabies, kita bisa lihat ada telurnya, ada kutunya, dan segala macam. Kenapa dia bisa kelihatan? Karena skabies itu hanya ada di permukaan. Jadi ketika dilakukan kerokan, maka dia akan kelihatan. Kemudian pemeriksaan dengan pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu bisa kalian lakukan. Ada nanti juga dapat di mikro ini. Pewarnaan gram itu bakterinya gram positif, ini bakterinya gram negatif. Saya kira cukup untuk hari ini. Nanti saya bagikan ini buku, tapi dia selalu sama-sama dengan buku yang satu, jadi tidak bisa dipisah. Saya kira cukup sekian dulu nih, saya mau mengurus saya punya cucu. Mamanya lagi pergi ke Surabaya, mengantar mahasiswa Unhas Olimpiade. Jadi saya kira saya cukupkan sampai sini. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Saya live duluan ya. Iya, Dok. Tapi, Dok.